Saudara jangan pikir saya nggak doyan. Saudara kasih saya babi merah, saya makan. Tetapi demi kesehatan saya harus mikir, minum. Kenapa saya harus minum? Karena kalau saya nggak minum, saya akan kembali kasus itu. Dan sampai sekarang, saudara, saya di mobil ada air minum. Tangki 2 liter harus saya taruh di tempat. Supaya apa? Saya punya jatah 2 liter. Jadi kalau saudara lihat saya kemana-mana bawa 2 liter, itu karena itu bukti pertobatan saya. Oke? Saudara yang punya sakit, contoh diabetes. Kenapa ada orang sakit diabetes? Karena salah makan. Sekarang cara kedua, yang pertama tadi dengan cara Tuhan memperbaiki bagian yang rusak. Ginjal saya sekarang sempurna, ya. Walaupun ada cacat masih kelihatan karena bekas ada itunya ya. Dia selalu bilang, kamu pokoknya selama kamu minum batu itu tidak akan tumbuh lagi. Karena kalsium oksalat itu kalau Kandaya minum, kalsium itu bisa mengikat oksalat dan akhirnya jadi batu. Sekarang yang kedua, mari buka bersama dengan saya Markus. Jadi saudara ya, sekarang saudara yang sakit sambil saya cerita, saudara bukan cuma disembuhkan, maunya saya saudara disembuhkan, terus saudara mengalami kesehatan ilahi. Maka judulnya kesehatan dan kesembuhan ilahi, gitu ya. Sekarang baca Markus pasal 3. Saya memang tidak terburu-buru, saudara. Sekarang saya harus hati-hati karena dimasuk di YouTube dan banyak orang yang bukan WTC juga join, dan ada yang bersyukur, berterima kasih, tapi ada juga yang mencari celah-celah karena saya suka membaca Alkitab dengan cepat. Sekarang kali kita membaca Markus pasal yang ketiga, Markus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat kelima. Mari saya baca. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangan kiri, mari berdirilah. Dia disuruh berdiri, mari berdiri di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, Yesus menjelaskan, manakah yang diperbolehkan? Sebab orang Farisi, Taurat itu tidak boleh melakukan apa-apa di hari Sabat, termasuk menyembuhkan. Kemudian katanya kepada mereka, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Yesus nantang kepada mereka. Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka diam saja karena ada orang yang sudah sakit. Tangannya tidak bisa digerakkan. Ini lumpuh uratnya. Ia berduka cita karena kedegilan dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkan tanganmu, dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah seketika. Yang kedua, kesembuhan bisa terjadi dengan cara Tuhan membalikkan keadaan. Yang tadi kenapa orang tadi itu ternyata mati sebelah tangannya, itu karena ada urat-urat yang mati atau tidak bisa berfungsi. Pak, bisakah Tuhan bisa menyembuhkan? Bisa. Saudara, itu sebabnya saya memberikan saudara firman. Firman itu menyembuhkan. Mazmur pasal 107 ayat yang ke-20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Bahkan waktu saya lagi bicara seperti ini, kalau ada saudara yang sakit dan saudara percaya juga, saudara mengalami. Saudara bisa mengalami. Yes. Nah, jadi apa yang Tuhan bisa membalikkan keadaan. Yang tadinya lumpuh bisa tiba-tiba jalan. Yang tadinya urat-uratnya mati tiba-tiba bisa hidup. Nah, kalau di dalam teknologi kedokteran, maka dia harus perbaiki terlebih dahulu otaknya. Karena biasanya kalau ada syaraf yang mati, itu dia perbaiki otaknya. Ini Yesus tidak belah otaknya, dan dia cuma pegang tangannya. Jadi tangannya tok yang mati itu. Kalau dokter pasti nggak bisa, karena ini bukan natural healing. Ini supernatural healing.
dipegang tangannya, langsung ototnya langsung jadi gitu. Ini artinya membalikkan keadaan dari yang mati tangannya dan tidak ada darah yang mengalir, tiba-tiba dipegang tangan Yesus, tiba-tiba darahnya mengalir. Jadi Tuhan bisa memperbaiki, ngoperasi kayak saya tadi. Yang kedua juga bisa pegang tangannya. Saya belum punya pengalaman yang seperti ini. Dipegang tangan terus kemudian tiba-tiba mengalir, karena saya belum pernah. Tapi saudara mungkin yang pernah mengalami kayak semutan, stroke, ini saatnya saudara minta supaya Tuhan balikkan. Nggak perlu operasi otak, Tuhan balikkan keadaan. Kalau saudara percaya, saudara juga sanggup menolong saudara. Balikkan keadaan. Yang tadinya mati tiba-tiba hidup. Saudara membalikkan tangan Yesus luar biasa. Makanya Allah Bapa, Sang Kreator, Yesus ada Sang Firman disampaikannya, dan Roh Kudus yang mengerjakannya ketika Yesus ada di dalam tengah dunia ini. Saudara juga bisa bekerja. Yang mati dibalikkan keadaannya. Bisnis saudara sama. Yang sakit bisnis saudara, yang lagi lesu bisnis saudara, pegang Yesus, saudara percaya Yesus bisa membalikkan keadaan, saudara juga bisa berubah. Keluarga saudara yang lagi sakit, hubungan saudara, saudara juga bisa pegang tangan saudara, dan saudara juga bisa disembuhkan. Tuhan balikkan keadaan, dan tiba-tiba orang itu kaget. Tadinya keple, mati tangannya,